Sekarang kita belajar mata pelajaran SBDP. Seni Budaya Lokal Indonesia. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Perhatikanlah gambar dan teks berikut ini. Dengarkanlah Miss akan membacakannya. Lego-lego tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu, membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang sangat dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang, dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman kopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denai yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Perhatikanlah jenis pola lantai berikut ini. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Perhatikanlah pola lantai pada tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Baris Cengkedan dari Bali. Pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Perhatikanlah gambar berikut ini. Berikut adalah pola lantai diagonal tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Perhatikanlah gambar berikut ini. Tari Mabadong, Toraja, Sulawesi Selatan. Tari Randai dari Sumatera Barat. Kamu baru saja mempelajari pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Untuk menguji pemahaman kamu, kerjakanlah soal pada buku PBT halaman 7 sampai dengan 8. Kerjakanlah bagian A dan bagian B. Cinta terhadap seni Indonesia.
Cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Dalam mewujudkannya, kamu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah. Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Amatilah gambar berikut ini. Tari Seudati dari Aceh, tari Andun dari Bengkulu, tari Tandak dari Riau, tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah. Untuk menguji pemahaman kamu, kerjakanlah soal PBT halaman 19 sampai dengan 20. Kerjakanlah bagian A dan bagian B. Pola lantai dalam tari indang. Amatilah tabel berikut ini. Dengarkanlah Miss akan membacakannya. Langkah-langkah pola lantai dalam tari indang. Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan atau membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan pergantian selama 3 kali. Kemudian, tangan kanan diayunkan ke arah kiri, sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Langkah yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku, atau tangan kiri menumpu tangan kanan. Langkah yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Ini dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah dan badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kanan menumpu tangan kiri. Langkah yang keempat, ulangi gerakan yang nomor 2. Langkah yang kelima, ulangi gerakan yang nomor 3. Langkah keenam, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu langkah yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Langkah yang ke-8, ulangi gerakan nomor 6. Langkah yang ke-9, ulangi gerakan yang nomor 7. Langkah yang 10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Langkah yang terakhir yaitu posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Untuk menguji pemahaman kamu, kerjakanlah soal pada buku PBT halaman 35. Kerjakan bagian A dan bagian B. Gerakan tari indang selanjutnya. Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri, sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Langkah yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya,
Tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kiri menumpu tangan kanan. Langkah yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kanan menumpu tangan kiri. Langkah yang keempat, ulangi gerakan nomor 2. Langkah yang kelima, ulangi gerakan nomor 3. Langkah yang keenam, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Langkah yang ketujuh adalah posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Langkah yang ke-8, ulangi gerakan yang nomor 6. Langkah yang ke-9, ulangi gerakan yang nomor 7. Langkah yang ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Langkah yang ke-11 adalah posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Untuk menguji pemahaman kamu, kerjakanlah soal pada buku PBT halaman 63. Kerjakanlah bagian A dan bagian B.